Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Sobihatur Rojabiah, Muhammad Rashid, dan Intan Nurmaya akan menjelaskan materi tentang akuntansi multinasional penjabaran laporan keuangan entitas asing. Materi yang akan dijelaskan yaitu penjabaran laporan keuangan mata uang fungsional menjadi mata uang pelaporan perusahaan Indonesia, pengukuran kembali pembukuan ke dalam mata uang fungsional, dan investasi asing dan entitas anak yang tidak dikonsolidasikan. Penjabaran laporan keuangan mata uang fungsional menjadi mata uang pelaporan perusahaan Indonesia. Sebagian besar entitas bisnis itu melakukan transaksi dan mencatat aktivitas bisnisnya dalam mata uang lokal. Oleh karena itu, mata uang lokal dari entitas asing merupakan mata uang fungsionalnya. DSAK meyakini bahwa hubungan ekonomi yang mendasari disajikan dalam laporan keuangan entitas asing tidak boleh didistorsi atau diubah selama proses penjabaran dari mata uang fungsional entitas asing menjadi mata uang entitas induk. Untuk mempertahankan hubungan ekonomi dalam laporan mata uang fungsional, maka saldo akun harus dijabarkan dengan kurs yang sebanding. Penjabaran dilakukan dengan menggunakan kurs kini untuk semua aset dan liabilitas. Kurs ini merupakan spot rate pada tanggal laporan posisi keuangan. Akun ekuitas pemegang saham, selain saldo laba, akan dijabarkan dengan kurs historis. Kurs historis yang sesuai adalah kurs yang terakhir dari tanggal akuisisi investasi entitas induk pada entitas asing atau tanggal transaksi ekuitas pemegang saham pada entitas anak. Untuk dividen sendiri akan dijabarkan dengan kurs pada tanggal pengumuman atau deklarasi. Secara ringkas, penjabaran laporan keuangan entitas asing dari mata uang fungsionalnya menjadi mata uang pelaporan perusahaan Indonesia adalah sebagai berikut. Untuk akun pada laba rugi yang terdiri dari penghasilan dan beban, umumnya kurs rata-rata untuk periode yang tercakup dalam laporan. Kemudian, untuk laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas, kurs kini pada tanggal laporan posisi keuangan, sedangkan untuk ekuitas pemegang saham, yaitu kurs historis. Penyajian laporan keuangan dari penyesuaian penjabaran. Penyesuaian penjabaran adalah bagian dari laba rugi komprehensif untuk periode yang bersangkutan. Laba rugi komprehensif termasuk laba neto dan item penghasilan komprehensif lain yang merupakan bagian dari perubahan aset neto pada perusahaan bisnis dari sumber non-pemilik selama periode yang bersangkutan. PSAK mengharuskan pelaporan laba rugi komprehensif sebagai bagian dari laporan keuangan utama suatu entitas. Ada beberapa alternatif format penyajian untuk laba rugi komprehensif. Laporan bentuk tunggal, pendekatan laba rugi gabungan yang pertama menyajikan item-item yang menyusun laba neto dan kemudian mempunyai bagian yang menyajikan item-item penghasilan komprehensif lain. Sebagai alternatif, penyajian dua laporan yang pertama menyajikan perhitungan laba neto dalam satu laporan, kemudian laporan terkait yang dimulai dengan laba neto dan merekonsiliasi ke laba rugi komprehensif dengan melaporkan item penghasilan komprehensif lain secara terpisah. Setiap periode penghasilan komprehensif lain itu akan ditutup ke akumulasi penghasilan komprehensif lain, yang mana ditampilkan secara terpisah dari item ekuitas pemegang saham lainnya, misalnya modal saham, share premium biasa, dan juga saldo laba. Akun seperti akumulasi penghasilan komprehensif lain digunakan untuk menggambarkan item ekuitas pemegang saham tersebut. Ayat jurnal pada pembukaan entitas induk. Ayat jurnal pada pembukaan entitas induk dibuat untuk mengakui nilai setara rupiah dari bagian entitas induk atas laba entitas anak, amortisasi selisih biaya dan dividen yang diterima dari entitas anak di luar negeri. Selain itu, entitas induk harus mengakui bagiannya atas penyesuaian penjabaran yang timbul dari penjabaran laporan keuangan entitas anak. Perubahan periodik dalam penyesuaian penjabaran
entitas induk dari investasi asing dilaporkan sebagai komponen penghasilan komprehensif lain entitas induk. Diferensial, alokasi dan amortisasi dari selisih biaya perolehan di atas nilai buku memerlukan perhatian khusus dalam penjabaran laporan keuangan entitas asing. Diferensial tidak ada pada pembukuan entitas anak di luar negeri karena merupakan bagian dari akun investasi entitas induk. Namun nilai buku yang dijabarkan dari entitas anak di luar negeri merupakan komponen utama dari akun investasi dalam pembukuan entitas induk dan berkaitan langsung dengan aset berbasis asing. Kertas kerja konsolidasi selanjutnya. Kertas kerja konsolidasi disusun setelah proses penjabaran sudah selesai. Proses konsolidasi ini sama seperti untuk entitas anak domestik, kecuali untuk dua perbedaan utama. Yang pertama, entitas induk akan mencatat bagian dari penyesuaian penjabaran yang timbul dari penjabaran akun entitas anak di luar negeri. Yang kedua, amortisasi paten untuk periode berjalan dijabarkan pada saat kurs laporan laba rugi, sedangkan saldo akhir paten dijabarkan pada saat kurs laporan posisi keuangan. Selanjutnya, kepentingan non-pengendali pada entitas anak di luar negeri. Jika entitas anak di luar negeri tidak dimiliki sepenuhnya, maka kepentingan non-pengendali harus dihitung. Contohnya, PT Induk memiliki 80% kepemilikan saham di German Company dan investor lain memiliki 20% kepentingan non-pengendali. Maka kepentingan itu akan dialokasikan sebesar persentase bagiannya dari penyesuaian penjabaran melalui proses ayat jurnal eliminasi. Kepentingan non-pengendali pada laporan posisi keuangan konsolidasian akhir tahun dimasukkan sebesar bagiannya atas akumulasi penghasilan komprehensif lain dari penyesuaian penjabaran. Perhitungannya yaitu modal saham biasa yang hasilnya 96 juta ditambah dengan total saldo laba 39.500.000 ditambah lagi akumulasi penghasilan komprehensif lain sebesar 22 juta dan totalnya menjadi Rp157.500.000. Metode kedua untuk menyajikan kembali laporan keuangan afiliasi asing dalam rupiah adalah pengukuran kembali pembukuan ke dalam mata uang fungsional. Nah, dalam hal ini, pengukuran kembali itu sama dengan penjabaran yang tujuannya mendapatkan nilai setara rupiah dari akun-akun afiliasi asing, sehingga dapat dikonsolidasikan dengan laporan keuangan perusahaan Indonesia. Tetapi kurs yang digunakan itu berbeda dengan kurs yang digunakan untuk proses penjabaran, yang mengakibatkan nilai rupiah berbeda untuk akun-akun afiliasi asing. Proses pengukuran kembali harus memberikan hasil yang sama dengan transaksi entitas asing yang dicatat dalam rupiah sejak awal. Proses pengukuran kembali ini dilakukan dengan membagi laporan posisi keuangan ke dalam akun moneter dan non-moneter. Akun moneter ini contohnya kas, piutang, utang yang jumlahnya itu tetap dan diukur kembali menggunakan kurs kini. Sedangkan akun non-moneter contohnya persediaan dan aset tetap yang nilainya itu tidak tetap. Akun ini diukur kembali menggunakan kurs historis. Nah, karena yang digunakan berbagai kurs untuk mengukur kembali neraca saldo mata uang asing, maka debit dan kredit dari neraca saldo setara rupiah mungkin tidak sama. Dalam kasus ini, item penyeimbangannya adalah keuntungan atau kerugian pengukuran kembali yang dimasukkan dalam laporan laba rugi periode berjalan. Selanjutnya, penyajian laporan keuangan dari keuntungan atau kerugian pengukuran kembali. Setiap keuntungan atau kerugian yang timbul dari proses pengukuran kembali dimasukkan ke dalam laporan laba rugi periode berjalan dalam laba rugi lain. Setelah selesai proses pengukuran kembali, laporan keuangan entitas asing akan disajikan saat rupiah telah digunakan untuk mencatat transaksi dalam mata uang lokal pada saat terjadinya. Kemudian ini ada ilustrasi pengukuran kembali entitas anak di luar negeri. Pengukuran kembali neraca saldo entitas anak di luar negeri setelah akuisisi. Diambil dari contoh Garment Company. Terdapat 3
pos yang memerlukan perhatian khusus, yaitu yang pertama aset tetap diukur kembali menggunakan kurs historis. Pada tanggal entitas induk mengakuisisi entitas anak di luar negeri. Jika entitas anak membeli aset tetap tambahan setelah entitas induk mengakuisisi saham entitas anak, maka tambahan aset tetap tersebut akan diukur kembali menggunakan kurs pada tanggal pembelian aset tetap tambahan tadi. Nah, kombinasi bisnis itu dicatat sebagai pembelian. Nah, karena itu, kurs historis yang sesuai adalah kurs spot pada tanggal entitas induk membeli saham entitas anak di luar negeri. Jika kombinasi bisnis dicatat sebagai penyatuan kepemilikan, maka kurs historis yang sesuai adalah kurs pada tanggal entitas anak mengeluarkan saham awal dan memperoleh aset non-moneter, bukan pada tanggal entitas induk mengakuisisi saham entitas anak. Yang kedua, beban pokok penjualan terdiri dari transaksi yang terjadi pada berbagai kurs. Persediaan awal diperoleh pada saat kurs 12.000 per 1 euro. Pembelian persediaan dilakukan pada beberapa waktu selama setahun, sehingga kurs rata-ratanya sebesar 13.000 per 1 euro digunakan sebagai kurs pengukuran kembali. Contoh ini mengasumsikan persediaan akhir dibeli pada saat kurs langsung adalah 13.800 per 1 euro dan digunakan metode persediaan FIFO. Yang ketiga, beban operasi juga terjadi pada kurs yang berbeda. Beban penyusutan diukur kembali pada kurs 12.000 per 1 euro karena terkait dengan akun non-moneter. Aset tetap diukur kembali dengan kurs historis sebesar 12.000 per 1 euro. Kurs rata-rata digunakan untuk mengukur kembali beban operasi lainnya karena diasumsikan terjadi merata selama periode tersebut. Keuntungan pengukuran kembali diakui dalam laporan laba rugi periode berjalan yang digunakan sebagai item penyeimbang untuk membuat total debit sama dengan total kredit, tetapi dapat dibuktikan dengan menganalisis perubahan pos moneter selama periode berjalan. Untuk itu dapat dilihat pada figur 12.9 serta perhitungan kurs yang ada pada slide. Ikhtisar penjabaran versus pengukuran kembali dapat dilihat di tabel jelas perbedaannya ya. Untuk proses penjabaran, mata uang fungsional entitas asing menggunakan unit mata uang lokal, sedangkan proses pengukuran kembali menggunakan rupiah Indonesia. Metode yang digunakan, proses penjabaran menggunakan metode kurs kini, proses pengukuran kembali menggunakan metode moneter non-moneter. Untuk akun laporan laba rugi, untuk proses penjabaran penghasilan dan beban menggunakan kurs rata-rata tertimbang, sedangkan proses pengukuran kembali menggunakan kurs rata-rata tertimbang kecuali penghasilan dan biaya terkait pos non-moneter. Untuk akun laporan posisi keuangan yang terdiri dari akun moneter itu menggunakan kurs kini untuk proses penjabaran dan proses pengukuran juga sama menggunakan kurs kini. Selanjutnya untuk akun non-moneter, proses penjabaran menggunakan kurs kini sedangkan proses pengukuran kembali menggunakan kurs historis. Untuk akun modal pemegang saham, itu proses penjabaran dan proses pengukuran kembali sama menggunakan kurs historis. Untuk saldo laba, proses penjabaran metodenya saldo periode sebelumnya ditambah laba dikurangi dividen dan proses pengukuran kembali juga sama. Untuk penyesuaian kurs yang timbul dari proses, untuk proses penjabaran itu diakumulasikan dengan ekuitas pemegang saham, sedangkan proses pengukuran kembali itu dimasukkan dalam laporan laba rugi periode berjalan. Yang ketiga, investasi asing dan entitas anak yang tidak dikonsolidasikan. Umumnya, entitas induk itu mengkonsolidasikan entitas anak di luar negeri, kecuali jika salah satu kondisi sangat berat sehingga perusahaan Indonesia yang memiliki perusahaan di luar negeri tidak dapat melaksanakan tingkat pengendalian ekonomi atas sumber daya dan operasi keuangan entitas anak di luar negeri yang merupakan syarat konsolidasi. Kondisi tersebut yaitu yang pertama pembatasan valuta asing di negara asing, yang kedua pembatasan transfer properti di negara asing, dan yang ketiga ketidakpastian lain yang diterapkan oleh pemerintah.
Selanjutnya, likuidasi investasi asing. Jika investor menjual sebagian besar dari investasi sahamnya, PSAK 10 mengharuskan porsi pro rata dari akun akumulasi penyesuaian penjabaran yang dialokasikan ke investasi dimasukkan ke dalam perhitungan keuntungan atau kerugian atas pelaporan investasi. Sekian pemaparan dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.